Selamat siang Bu Anjang dan teman-teman. Nama saya Elsa Batawijaya. Sekarang saya mau presentasikan tentang eksistensi pembuatan batik motif parang Yogyakarta menggunakan teknik modern di kalangan remaja Jakarta Utara. Pertama-tama saya mau menjelaskan proposal deskripsi saya. Latar belakang. Batik sebagai salah satu produk tekstil hasil karya tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi bangsa Indonesia. Menurut Rizky Kurniawan tahun 2016, batik parang bisa disebut juga batik keraton Yogyakarta. Di Yogyakarta, batik keraton juga dipanggil sebagai batik motif larangan. Motif-motif larangan sebagai simbol untuk membedakan antara bangsawan dan rakyat biasa. Pada zaman sekarang, kayak batik semakin jarang keberadaannya karena fashion mulai berkembang dengan banyaknya jenis-jenis pakaian yang lebih modern sehingga batik mulai jarang dan kurang diakui keberadaannya. Batasan masalah. Dalam hal ini, batasan dan ruang lingkup objek penelitian adalah pada perubahan yang terjadi pada para remaja zaman sekarang tidak berminat dan melupakan batik warisan budaya bangsa Indonesia dengan aplikasi yang berkembangnya teknologi modern sehingga para remaja mengikuti tren fashion zaman sekarang. Tujuan penelitian. Tujuannya untuk menggambarkan persepsi di kalangan remaja Jakarta Utara terhadap batik parang Yogyakarta melalui teknik modern dan meningkatkan kesadaran minat para remaja untuk melestarikan batik modern. Sekarang bab 2. Sejarah dan budaya batik. Batik parang merupakan motif batik paling tertua di Indonesia pada zaman Keraton Mataram Kartasura. Batik parang berasal dari daerah Yogyakarta dan Solo. Batik dengan motif parang diciptakan oleh salah satu bangsawan senopati Kerajaan Mataram Islam. Batik parang hanya boleh digunakan para raja dan keturunannya saja. Batik parang bukan sekedar pakaian, bisa juga melambangkan status sosial yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Batik ini digunakan oleh masyarakat sekitar Yogyakarta dan kemudian disebarluaskan ke masyarakat biasa. Jenis batik. Jadi, jenis batik parang ini memiliki 5, yaitu batik parang rusak, batik parang kritik, batik parang barong, batik parang genre, dan batik parang rusak barong. Dan saya akan menjelaskannya. Batik parang rusak, motif ini diciptakan oleh Panembahan Senopati saat beliau tengah melakukan kegiatan bertapa di pantai selatan. Motifnya berbentuk seperti ombak dan memiliki makna sebagai keberanian dan ketegaran. Biasanya dikenakan oleh raja dan putra mahkota. Batik parang kritik, motif ini merupakan pola parang dengan stilasi yang halus, dengan ukurannya yang lebih kecil dan juga menggambarkan citra feminis. Motif ini melambangkan kelemah lembutan, perilaku halus, dan bijaksana. Biasanya dikenakan oleh putra Ampelian Darem dan Garwa Ampelian, boleh dikatakan Seliu putra mahkota, cucu cicit atau buyut, canggah, dan wareng. Batik parang barong, motif ini yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyakra Kusuma
dengan ukuran yang lebih besar dari parang rusak barong. Motif ini memiliki makna pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kehati-hatian dalam bertindak. Biasanya dikenakan oleh para putra mahkota, permasyuri, kanjeng panembahan, dan istri utamanya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati, dan istri utamanya, putra sulung Sultan dan istri utamanya, putra-putri Sultan dari permasyuri dan patih. Batik parang genre. Motif ini mirip dengan batik parang kritik atau batik parang rusak. Batik parang genre juga memiliki pola garis-garis miring yang berulang namun dengan ciri khas dan makna simbolis yang berbeda. Biasanya dikenakan oleh istri sultan atau Emperyan Dalem, istri putra mahkota, putra-putri dari putra mahkota, Pangeran Sentana, para pangeran, dan istri utamanya. Batik parang rusak barong. Motif batik parang rusak barong berasal dari kata batu karang dan barong, boleh katakan singa. Kata barong berarti sesuatu yang besar. Hal ini tercermin pada besarnya ukuran motifnya. Ini mempunyai makna agar seorang raja selalu berhati-hati dan dapat mengendalikan diri, biasanya dikenakan oleh raja dan putra mahkota. Proses eksistensi batik di kalangan remaja. Batik di kalangan remaja saat ini tidak lagi populer. Para remaja hanya menggunakan batik ketika pergi ke sekolah atau acara resmi. Para remaja belum menyadari pentingnya melestarikan batik. Hal ini mungkin dikarenakan rasa memiliki kebudayaan masih kurang di kalangan remaja. Dengan demikian, saya sarankan para remaja untuk berminat membuat batik melalui teknik modern seperti printing dan sablon. Membuat motif batik printing dengan cara digambar dari manual ke digital melalui aplikasi berbasis vektor seperti Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Dan terakhir, daftar pustaka. Ini ada beberapa link website dan skripsi. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton hasil presentasi saya.